Mobil ini 5 sektor udah semua, Bro Aris. Dari eksterior, interior, kaki-kaki, mau dibilang sound horek kek, mau dibilang ini mau dangdutan kek, ya kan? Enggak peduli. Kalau dilihat ini velgnya sampai diukir. Berikutnya lagi, ada mesin DJ. Halo Lexers, welcome back to Mokas, modifikasi berkelas. Sekarang di belakang gua udah ada sebuah Honda Jazz yang dimodif abis-abisan. Pol-polan, 5 sektor udah dimodif. Hasil karya 5 modifikator top. Tapi di video ini kita hanya nekenin di bagian audio. Kayak gua nih, yang udah hip hop banget, biar denger musiknya, jedak-jeduknya tuh makin ajib, ya kan? Seperti apa detailnya? Penasaran? Sebelum mulai, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya. Biar kalau ada video baru dari kita, lo jadi nonton yang pertama. Oke, sekarang gue udah sama Om Boy dari Audio Creations di MGK Kemayoran. Halo, Om, apa kabar? Bro Aris, gimana? Ya, thank you udah datang nih, Bro Aris. Ya. Om, kalau misalnya dilihat kan ini mobilnya udah dimodif secara ekstrim, baik dari segi cat, terus velg, mesin, apalagi audionya. Nah, ini tuh gimana sih Om backgroundnya Om, mobil ini? Jadi mungkin dijelasin dari awal dulu kali ya, Bro Aris ya. Mobil ini adalah mobil Honda Jazz. Honda Jazz yang lama tuh kalau tahu. Iya. Tahun 2004 itu. Nah, ini disulap sedemikian rupa. Jadi seperti ini, ya kan? Di mobil ini 5 sektor udah semua, Bro Aris. 5 sektor. Dari eksterior, interior, kaki-kaki, mesin, dan audio. Nah, gitu. Jadi komplit lah kurang lebih segitu. Iya, gitu, Bro Aris. Nah, kalau dari eksterior dulu nih Om. Catnya nih Om, ini kan gayanya ya. batik nih Om ya? Iya. Ini siapa yang ngerjain Om? Nah, jadi mungkin Olexer mesti tahu dulu bahwa mobil ini sama owner hasil collab bersama nih ya dari teman-teman modifikator yang cukup ternama nih di Indonesia gitu ya. Jadi untuk eksterior ini dari Tommy Airbrush. Jadi kalau dilihat ini kan ada konsepnya apa batik namanya? Ya? Batik. Jadi local pride nih ya. Local pride. Jadi di batik, kesulitannya segala macam, semua detail-detailnya udah pasti dilihat sendiri lah, bagus banget ya gitu. Dan ini Tommy Airbrush yang kerjain, keren ya kan. Lalu dari segi kaki-kaki, kalau diperhatiin ini ya, dari ini teman kita dari Panjalu Ciledug ya kan. Dan juga Jogja. Kalau dilihat ini velgnya sampai diukir sedemikian rupa ya kan. Jadi bener-bener effortnya luar biasa, begitu. Ya kan? Mengikuti konsep dari mobilnya berarti Om? Betul, kan jadi kayak apa namanya ya, Nusantara kayak gitu ya, gitu ya. Ya. Betul, semacam itu. Jadi eksterior udah, kayak kaki, mesin ini juga sudah turbo, custom turbo. Nah, jadi udah keren lah pokoknya. Jadi ini mobil bisa jalan ya Om, nggak cuma buat pajangan aja ya? Pasti, sorry. Tadi di kaki-kaki juga termasuk berarti kan namanya air suspension ya. Oh iya benar. Jadi tinggal kita pencet memori 1, cepret, dia naik, langsung jalan, cus gitu. Kayak gitu Bro. Jadi benar-benar aman kalau buat jalan. Dan terakhir mungkin ini di bidang saya ya kan, audio. Audionya itu full SQL. Mungkin Bro Aris boleh nih, dijelasin dulu nih, SQL itu apa sih Om? Gitu. Jadi SQL itu namanya Sound Quality Loud namanya. Sound Quality Loud. Jadi ya gampang ngomongnya sih pokoknya geber-geberan lah gitu ya, gampang ngomongnya itu ya. Jadi sound quality-nya ada tapi harus kencang gitu loh, kira-kira seperti itu. Betul. Jadi tadi kalau kita perhatikan tadi di dalam ya, subwoofernya ada 4 ya kan, terus ada speaker sampai ke pintu-pintu, semua itu semua ada maksudnya adalah supaya kita dengarnya itu bisa di belakang. Di belakang mobil ya? Mungkin sekitar mungkin 10 meter gitu kan, masih oke didengar seperti itu Bro. Nah Om, kenapa yang dipilih SQL-nya Om? Ini kan padahal mobil nggak bisa dibilang nggak gede lah ya dimensinya gitu. Iya. Kan harus padat banget gitu. Betul. Kenapa SQL? Karena ini mobil modifikasi. Jadi harus show off ya kan. Kalau ya SQ kayaknya agak kurang atraktif ya untuk kita pameran ya gitu ya. Untuk pameran, untuk kontes kurang eye catching lah gitu. Jadi kita pilih SQL seperti itu ya kan. Jadi SQL itu kan mata juga dimanja, kuping juga dimanja gitu kira-kira ya kan. Jadi ya
itulah hebatnya SQL gitu kan. Nah, untuk dari segi trennya sendiri gimana sih sekarang Om SQL itu Om? Kalau misalnya dilihat kan sekarang orang banyaknya kalau modif audio pasti arahnya ke SQ. Oh iya gitu. iya. Jadi SQL ini memang punya segmen sendiri ya, punya market sendiri ya gitu ya. Untuk di dunia modifikasi kayak gini SQL sih ya masih oke-oke aja. Rata-rata memang semua pasti arahnya ke arah sini sekarang gitu. Tapi untuk yang apa namanya Jakarta khususnya, ya mungkin perlu ditingkatkan lagi nih. Perlu teman-teman modifikator untuk kita naikin lagi nih SQL nih, supaya lebih galak lagi kayak dulu lagi gitu kan. Betul. Luar kota nggak ada masalah SQL. Luar kota juga nggak ada masalah. Ya mungkin kita butuh sama-sama gimana cara menaikkan SQL lagi, kayak begitulah. Tapi kalau dimodifikasi nggak ada masalah. Semua masih kayak gini gaya-gayanya gitu. Kalau untuk secara kontesnya sendiri itu apakah rutin tiap bulan ada atau setahun? Hampir tiap bulan pasti ada. Tapi dengan event berbeda ya. Misalnya si A bikin event ini gitu kan, ntar si B bikin event ini gitu. Jadi berganti-gantian aja seperti itu. Oke. Pokoknya selama mereka masih ada, kita masih hidup pokoknya. Oke, sebelum ke audio Om, ini kita coba bahas dulu ya, interiornya sedikit Om. Boleh dijelasin Om, ada ubahan apa aja Om di dalam sini Om? Nah, kita lihat aja begini udah beda nih. Betul. Lexer, ya kan? Joknya udah beda ya? Ini jok bukan jok original. Ini jok udah rubahan. Kita masukin joknya si Harrier kalau tahu. Harrier. Nah, bayangin tuh gede gitu bisa masuk kemari tuh, ya kan? Nah, ini kita masukin sana. Plus kita tambah mesin pijit. Ada mesin pijit? Aduh, ada. Semua bangkunya, semua ada mesin pijitnya. Tinggal pencet, kita udah pasti enak. Gitu, ya kan? Jadi sekali lagi interior, selain atap, dasar, dashboard, dari joknya pun juga kita perhitungkan untuk elegan tadi, semacam itu. Elegan dan nyaman pasti Om. Pasti. Kalau misalnya ini kan dimensinya pasti akan besar. Ada penyesuaian nggak berarti Om? Itu dia. Dari si Harrier besar itu kemari biasanya dudukannya yang beda ya. Adalah kita ada custom bagian bracket bawah ya kan, supaya untuk bisa masuk ke sini gitu. Ada adjustment pasti. Ada adjustment. Iya. Lain itu ada lagi Om? Kalau untuk interior seperti itu aja sih ya kalau interior ya. Nah, ini dia Om. Menu utamanya. Nah, kalau bagian ini bagian saya nih. Boleh, ya. silakan. Bagian saya nih, ya kan. Mulai dari konsepnya dulu kali ya, ini apa Om? Iya. Jadi mobil ini konsep audionya adalah in-car entertainment. Iya. In-car entertainment. Jadi satu mobil ini kita usahakan entertainment banyak gitu loh, ya kan. Satu untuk suara jelas ya, tadi kita bilang SQL ya kan, jelas itu ya. Jadi kita untuk show off untuk 5 meter ke belakang, 10 meter ke belakang gitu. Betul. Kan, itu bisa. Kedua, mobil ini bisa karaoke, ada karaoke-nya. Jadi layar di sini kita tinggal setel YouTube, mic udah siap ya kan, tinggal nyanyi semacam itu ya kan. Berikutnya lagi ada mesin DJ. Oh, ada turntable juga, ini mini turntable ya? Ada dong. Jadi kalau misalnya Lexer kalau lihat mobil ini di pameran, mau coba mesin DJ-nya, kalau bisa silahkan. Silahkan dimainkan gitu kurang lebih ya kan. Lalu berikutnya lagi ada PS3 di depan. PS3? Yes. Jadi kita bisa main juga, ya kan. Untuk kita biasa kalau kita ada, sekali lagi kalau kita lagi pameran ya, kan suka nongkrong tuh teman-teman ya. Betul. Nongkrong, duduk, kita bawa kursi lipat macam. Nah, kita bisa main PS atau misalnya tadi karaoke gitu kan. Ya pokoknya sekali lagi in-car entertainment. Yes, semacam itu. Oke. Ada lagi tambahan apa lagi ya? Monitor. Juga banyak nggak bercanda nih. Kalau diperhatikan, kalau dihitung, total 19 monitor. Udah sama yang gede ini di tengah? Sama gede ini. Wah, banyak. Jadi benar-benar pokoknya memanjakan si
Lexus lah. Kalau kata mobil ini semacam ya. semacam itu. Iya. Ngomong-ngomong tadi soal kontes Om, berarti mobil ini pernah ikut kontes juga? Wah, sering. Kalau Lexus sering ke pameran-pameran otomotif atau ke kontes modifikasi. Mobil ini salah satu yang langganan juara. Langganan juara. Jadi dia ya biasanya ya dapat best airbrush, ya dapat best audio, ya dong, best interior. Nah biasanya ujung-ujungnya kalau 3 atau 4 kakinya juga bagus, gitu kan, 3 atau 4 udah bagus, biasanya memuncak di King. Jadi dapat King of Modification, biasanya begitu gitu loh. Jadi emang langganan lah itu. Berarti kalau misalnya ini kan udah modif ini, berarti ada kelistrikan yang juga ditambah. Nah, apa aja tuh Om? Bagian kelistrikan Om? Oke, Olexer. Jadi kalau kita ini tips ya. Kalau kita mau output yang besar, kita jangan lupa inputnya gitu, ya kan? Jadi kalau kita ekspektasinya sebutlah angka 8 gitu kan. Inputnya juga jangan pelit-pelit gitu kan. Inputnya apa? Inputnya adalah baterai, ya alias aki, ya dong, itu satu. Kedua, alternator di depan, aki. Berikutnya adalah kabelnya. Kabelnya juga jangan sembarang kita kasih kabel yang kecil atau misalnya yang kualitasnya kurang baik, itu juga jadi masalah gitu. Betul. Jadi sekali lagi, kalau inputnya bagus, outputnya bagus. Itu sih kurang lebih tipsnya. Berarti emang harus seimbang ya? Harus balance. Ya harus tahu lah, harus tahu ekspektasinya sama tadi. Ekspektasinya sama apa yang harus dilakukan harus tahu. Betul. Apalagi sekarang kan banyak yang ya modif audio, tiba-tiba mobilnya kebakar karena koslet. Iya. Itu penyebabnya juga karena kabel itu atau pemasangan segala macam? Salah satunya. Jadi kalau di kita ya sekali lagi itu kan namanya SOP namanya. SOP. Jadi tadi saya bilang tadi masalah kabel. Kalau misalnya wattnya sekian, berarti kabelnya harus sebesar sekian. Kalau misalnya lebih dari itu, berarti kabelnya kita harus double lagi. Atau cari lebih besar lagi. Semacam itu. Nah, terus yang nggak kalah penting adalah sikring. Udah pastilah semua harus tahu. Setiap ada apa namanya barang atau misalnya kita sebut barang lah, elektronik lah ya. Barang elektronik, selalu sebelumnya ada sikring. Nah, itu udah harus. Jadi penyesuaian kabel dan watt biasa kita sebutlah kabel strip itu ada namanya AWG ya satuannya ya. Ada 4 AWG, ada 0 AWG, nah gitu-gitu. Jadi makin besar wattnya, jadi AWG-nya harus lebih kecil. Jadi 0 AWG itu sebesar jempol kurang lebih. Kabelnya, kabel strumnya gitu. Jadi kalau pakai segitu udah aman. Kabel ini, terus sikring, ya tadi, baru ke driver ini, ke barang-barang ini, semacam itu. Om, kalau misalnya bisa dijelasin sedikit aja Om, di mobil ini ada apa aja sih Om? Maksudnya? Dari speakernya, prosesornya, subwoofernya segala macam, sedikit aja. I see. Jadi speaker saya pakai koaksial ya, 6 inci, 4 set. Berarti kalau diperhatiin ya, 1 di kiri, 2 kanan, 3, 4. Jadi 4 set. Alias 8 pieces speaker untuk ngedrive suaranya, vokalnya, mid-nya semua dari speaker ini. Ini kan udah banyak nih. Harus diimbangi sama si ini subwoofer. Jadi kenapa harus pakai 4? Karena untuk mengimbangi si 8 biji speaker ini, paham ya? Jadi kalau misalnya saya bikinnya ini 8, lalu ininya 2, kebanting nih. Jadi suaranya nggak balance. Kalau suaranya nggak balance, ya artinya kurang baik, kira-kira seperti itu, ya kan? Nah ini speakernya ada subwoofernya, lalu ada lagi jelas power amplifier untuk ngedrive ini semua. Saya pakai power ini pakai 4 channel, lalu ini pakai monoblock, ya kan? Terus yang penting dari semua ini adalah prosesor. Kalau nggak ada prosesor, saya nggak bisa kotak-katik, saya nggak bisa nyeting, alias suaranya ya apa adanya. Tapi karena ada prosesor, saya bisa. Ya itu, kita bisa me-adjust apa yang mau kita, kira-kira begitu ya kan. Semacam itu sih kurang lebih.
apakah ada stigma, Om? Apalagi sekarang kan kayak misalnya tadi kita bahas ada sound horeg tuh kan cukup kenceng juga tuh. Ya itu untuk stigma saya nggak pusing lah ya, mau dibilang ini mau dibilang sound horeg kek, mau dibilang ini mau dangdutan kek, ya kan? Nggak peduli. Selama kita bikinnya benar, baik, ya kan, dan tepat sasaran, saya rasa hasil juga akan bagus sih gitu. Jadi nggak ada masalah begitu. Oke. Ya kan? Makanya berarti kalau misalnya mau pasang audio, modif audio nggak boleh asal ya. Oh harus pasti. Pilih yang ahli. Harus yang ahli. Audio creation dong. Minimal ya Om, ini orang baru punya mobil lah. Yang biar suaranya enak didengar lah, nggak showroom banget suaranya. Iya. Modifnya apa tuh? Untuk audio nih ya? Iya, audio. Audionya jelas sekarang ada teknologi prosesor itu dipakai. Prosesor. Ya, prosesor itu satu. Kedua, biasanya yang kurang dari mobil-mobil OEM atau bawaan mobil, yang kurang adalah suara low alias subwoofer. Jadi kadang-kadang high-nya udah ada. Ya, di mobil bawaan kan Twitter ada ya? Ya. Suara ces-cesnya ada gitu ya? Ada. Vokalnya ada kan? Ada. Mid bass-nya ada. Yang nggak ada apa? Low-nya, bawahnya. Jadi minimal DSP, prosesor itu sama subwoofer. Dua itu udah menurut saya wajib. Perkara itu subwoofer mau taruh di kolong, perkara mau taruh di belakang, ya terserah gitu ya kan. Tapi itu wajib tuh. Jadi kita lengkap dulu si unsur audio lengkap dulu. High, mid, low, sub. Itu lengkap, suaranya bagus. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya ini kan banyak yang masih awam juga, orang tuh biasa modif audio cuma nambah power sama subwoofer gitu doang. Nambah power, nambah subwoofer, ya oke aja. Tapi kan itu zaman dulu mungkin. Iya, zaman dulu. Nah, sekarang udah ada prosesor. Ya. Bisa di kotak-atik, bisa di-adjust kayak laptop ya kan. Biar keren dikit laptop sekarang ya kan gitu kira-kira. Ya kan? Bisa. Oke. Kalau misalnya minimal berapa tuh? Kalau seperti itu ya kalau kayak gitu tadi ya minimal ya tadi saya bilang mungkin start dari 5 saya rasa udah bisa sih. Start 5 ya itu bisa. Nah, sisanya udah terserah Anda, gitu aja udah. Ya kan? Tapi start dari sana. Kalau audio creation sendiri apa Om? Apa tuh? Next projectnya ya. Ada spill nggak nih? Ada sih. Ya. Nanti deh kalau itu kita tunggu aja nanti. Nanti kita akan share juga ke Olexer kalau misalnya ada mobil-mobil baru ntar di tempat kita ya. Oke Om Boy, terima kasih banyak. Siap. Kita udah boleh review mobilnya. Nggak apa-apa, santai. Sekali lagi, kalau misalnya mau modif audio, langsung aja pilih yang ahli ke Audio Creation dong. Yang ada di MGK Kemayoran. Yes. Nah, sama kalau yang mau cari mobil bekas, siapa tahu ada yang pengen mobil bekas, pengen dimodif juga nih audionya seperti ini misalnya. Jangan lupa, pilih yang berkualitas, pilih yang ahli di OLX Mobi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saran, atau misalnya ada mau request mobil-mobil yang mau direview, langsung aja komentar. Jangan lupa share dan like video ini. Mau dengar suaranya? Kita dengerin suara sekarang Om, suaranya. Boleh. Oke, cabut, bye.